Ya, jangan sampai meluas, berdampak luas ya. Ada tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja syaratnya. Poinnya. Kalau sendiri mewakili paguyuban apa? Kita bukan paguyuban, ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah kemudian anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan diri Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk hadir itu? Ini kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti. Sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Pasal 16 atau Pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Bang. Kebencian Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhan Abbas dan suku Bugis. yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti, baik di akun dia dan banyak sekali. Bang, unsur ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan.
Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Cuma pendatang. Dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy kan, masalah suku ini udah selesai bos, di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, ada lagi bos, harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai saya anggap. Bang, ini kan masalah jadi di garis bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak paham. Bugis Makassar di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan sombai ribuan, mangkau ribone, payungnya lagi. Berarti dia tidak paham itu. Apa bang? Ya cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin kita kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, dan Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan. Orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang yang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar? Ya. Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba tanyakan. Baru tahu ini, baru Benar tahu nggak ini. dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis, bawa ada masalah suku Bugis Makassar. dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kenapa dia mau berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem dia mau berantem itu undang media. Aduh, ini dari mana dicoba di Nah, beneran? ini sudah melebar banget. Dia udah nyindir. Ada nggak orang berantem Bugis itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Iya bang, tadi kan seperti bilang ya, ternyata juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer, kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada media satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan di publish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa mengizinkan? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sedikit. Ya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia gentar, dia pikir Ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget.
Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar, kamu orang pintar. Saya bingung masa gua dibilang tai di orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. oh. Dan dia sekarang mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia itu Kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngedit-ngedit saya. Tiap hari dia ngedit-ngedit. Jadi kawan, Bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, tapi jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harus ya, menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat, antara diri, sudah selesai. Lah ketika, kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai, Mas. Iya. Karena waktu sangat singkat, begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan, arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan, kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari ada yang ahli bilang, bahasa. nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Kenapa lagi sih, Bang, yang jalannya? Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang tidak, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia, teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Nah, makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setpor di sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera Terima kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Pertandingan salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keangkuhan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tempuh secara hukum.
Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukuman. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar ini. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo, dan saya merasa keberatan, dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi, dan saya merasa tertantang, ya. Dan cukup, saya kira begitu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. ada tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan Denny Sumargo. Di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili apa? Paguyuban apa? Kita bukan paguyuban, ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berlama, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja nih. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini tidak satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan
Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Pasal 16 atau Pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhat Arbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Bang. Ras, etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhat Arbas dan suku Bugis. Yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti. Baik di akun dia, dan banyak sekali. Banyak. Ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah ada Di garis bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, ada lagi, bos. Harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi di di bawah garis bawah ya, di situ pernyataan Denny, dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rigoa, Mangkau Rigone, Payunge lagi. Berarti dia tidak paham itu. Ada apa, Bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya, ya, itu adalah Bugis Makassar, saudara mereka. Siapa yang lagi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, Ya. semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya ini. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah, sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhat, Alasannya apa? Dia mengatakan kalau saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kata damai, Bang, dalam hal ini, Bang? Sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi, ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh, pendatang dia? Iya. Baru tahu, baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini, baru Benar tahu. nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia bawa masalah Bugis dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. Baru tahu kita, baru kenapa tahu. malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga?
Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang ngundang media. Kalau kenapa dulu berantem? Kenapa ngundang? Orang mau berantem nih mau berantem gitu ngundang media. Aduh, ini dari mana dicoba-coba di Dan beneran? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem mau itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Ya bang, tadi kan seperti bilang ya, keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer, kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Akan dipublish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa bang? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Yang di dalam seperti Iya, di dalam yang di dalam itu seperti apa kan nggak tahu kan? Pertama dia Nah, gentar, jadi ya. kalau ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa kau dibilang tai di orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Dan saya itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. ya. Dan ingat ya, Oh iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia itu Kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Sejak kapan, Bang? Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, punya ke rumahnya, dengan jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harus ya, menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya, sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai, Mas. Iya. Karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari ada yang ahli bilang, bahasa. Kita uji dari ahli Apakah satu bahasa. kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Dan apalagi sih, Bang, yang jalan. Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang datang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu.
Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia, teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setpor di sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera Kasih. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah gas. Oke, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polres Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan body ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keakuan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tembus secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang siapa? Bang Ahmad dan Bang Randy. Silakan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis apa Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang, ya. Saya kira itu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili paguyuban apa? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya
hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan diri Sumargo. Jadi berawal, iya, akan disebutkan satu persatu. Ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli. Ya kan ada William, ya kan Mila, ya ada Mila juga. Ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berangkat, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk meliput? Ini kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti. Sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Bang. Kepentingan Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhan Abbas dan suku Bugis. yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti, baik di akun dia dan banyak sekali. Bang, unsur ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar, kau Bugis, ada lagi, bos. Harus udah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi yang bagi berawal garis bawah ya, di situ pernyataan Denny, dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rikoa, Mangkau Ribone, Payungnya lagi. Berarti dia tidak paham itu. Ada apa, Bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar, saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara.
Jadi kita lagi pikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya ini. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada Saya sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu, baru tahu. Coba tanyakan. Baru tahu ini, baru Benar tahu nggak ini. dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis bawa atau masalah Bugis Bugis dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kenapa dia mau berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem dia mau berantem itu undang media. Aduh, ini dari mana dicoba-coba di Dan mana? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem Bugis itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Iya bang. Tadi kan seperti bilang ya, keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Akan dipublish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa mau? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sendiri. Ya, di dalam Yang di dia- dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Nah, gentar, jadi ya. kalau ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Ya, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa kau dibilang tai di orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi saya itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada itu donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik di rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan, Bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan.
Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, dengan jangan. Mau dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, Daud pedang. Ada nyalimu, Daud pedang. Kan jadi begitu. Ya harusnya menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai, Mas. Iya. Karena waktu sangat singkat, begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Raja. Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari yang ahli bilang, bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Kenapa lagi sih Bang yang jalan? Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang datang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setpor di sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus lanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polres Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keakuan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengacara pembela kaum lemah, kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukuman. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Sar, Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi syarat, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah. Ya, mungkin media sudah pada tahu ya.
Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang. Ya, dan cukup saya kira begitu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap Ya, proses menyerahkan hukum, pada hukum. jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan Denny Sumargo. Di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili paguyuban apa? Kita bukan paguyuban, kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, penjelasan ini. Saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli. Ya kan ada William, ya kan Mila mana Mila? Ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berangkat, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang apa tuh namanya teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 50 tahun. Ini dia. Ya, lalu sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Bang. Kepentingan Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhan Abbas dan suku Bugis. Bukti yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti, baik di akun dia dan banyak sekali.
pertanyaan. Bang, unsur ujaran kebenciannya di mana bang? Berarti gak ada kata damai ya bang kalau udah melaporkan? Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Harus di garis bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy kan? Masalah suku ini udah selesai bos, di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar, kau Bugis, ada lagi bos, harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi di di garis bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rigoa, Mangkau Ribone, Payunge Legubu. Berarti dia tidak pahami. Apa bang? Ya cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin kita kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, dan Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba tanyakan. Baru tahu ini, baru Benar tahu. nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis bawa apa masalah suku Bugis Makassar? dan Makassar? Saya mau tanya, Ngaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang di dia. Kenapa dia mau berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem dia mau berantem itu undang di dia. Aduh, ini dari mana dicoba-coba di Nah, ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem mau itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Iya bang. Tadi kan seperti bilang ya, ternyata juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer. Kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada media satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media Handphone. itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan di publish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa mengizinkan? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Ya di dalam seperti apa? Coba jelaskan sedikit. Ya, di dalam Ya, di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Nah, gentar, jadi kalau ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih
galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa kalau dibilang tai dia orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi tetap kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. oh. Dan dia sekarang mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Jadi itu kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan, Bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, dengan jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harusnya menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya, sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, Iya. karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Raja. Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari ada yang ahli bilang, bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Kenapa lagi sih, Bang, yang dialami? Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian gengsi datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang tidak, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumni, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setpor di sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera Terima kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Pertandingan salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah sir itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keagungan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan
tim gabungan pengejar pembela kaum lemah, kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang siapa? Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar ini. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo, dan saya merasa keberatan, dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi, dan saya merasa tertantang, ya. Dan cukup, saya kira itu aja dulu. Kita tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Di luas ya. catatan tantang terkait apa yang dibuat pernyataan Denny Sumargo. Di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja syarat poinnya. Kalau sendiri mewakili paguyuban apa? Kita bukan paguyuban, kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, saya akan sebutkan satu persatu. Ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli. Ya kan ada William, ya kan Mila mana Mila? Ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja nih. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini tidak satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang, makin hari menyerang tidak berhenti.
sampai kalimat yang kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Bang. Ras, etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhat Abbas dan suku Bugis. Yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti, baik di akun dia dan banyak sekali. Bang, unsur ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Dan harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, ada lagi, bos. Harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi di bawah garis dari bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rikoan, Mangkau Ribone, Payunge lagi. Berarti dia tidak paham itu. Apa, Bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin kita kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, dan Papua, tapi aku Indonesia. Nah, Ya. semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah, sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhan, Alasannya apa? Dia mengatakan kalau saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kata damai, Bang, dalam hal ini, Bang? Sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi, ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh, iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan. orang Makassar. Pendatang.
Oh, pendatang dia. Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini, baru Pernah tahu nggak ini. dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia bawa di masalah Bugis dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Deni? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Deni atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Deni akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kalau kenapa dia mau berantem? Ada mau undang orang mau berantem dia mau berantem gitu. Undang media. Aduh, ini dari mana nih coba di Dan beneran? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem mau itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak nih? Iya bang, tadi kan seperti bilang ya, keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan di publish Denny udah izin Iya. juga. Kenapa bang? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Ya di dalam seperti apa? Kamu jelaskan sendiri. Iya, di dalam Ya, di dalam itu seperti apa kan nggak tahu kan? Pertama dia Nah, gentar, jadi ya. kalau ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita merendah, melemah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa gua dibilang tai dengan orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Dan tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang itu saya hebat. Dia menolak. Jadi, Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. oh. Dan dia sekarang mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Oh iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Jadi itu kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, punya rumahnya kekenjangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harusnya menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya, sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, Iya. karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang ada dari yang ahli bilang. bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Dan apalagi sih bang yang jalan. Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut. Kemudian saya
cute. Kemudian Gen Z datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang datang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia, teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa, kalau setboard di sini mungkin bisa goyang setboard di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah gas. Oke, Bang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keagungan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Sero, Bang Ahmad dan Bang Randy. Silakan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis apa Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang, ya. Saya cukup, saya kira itu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili paguyuban apa? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar.
dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan diri Sumargo. Jadi berawal, iya, akan disebutkan satu persatu. Ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Ramli. Ya kan ada William, ya kan Mila mana Mila? Ya ada Mila juga. Ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir. Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti. Sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Ujaran kebencian Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhan Abbas dan suku Bugis. yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti. Baik di akun dia dan banyak sekali. Bang, unsur ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar, kau Bugis, ada lagi, bos. Harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi yang bagi berawal garis bawah ya, di situ pernyataan Denny, dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rikoan, Mangkau Ribone, Payunge Ribu. Berarti dia tidak paham itu. Apa, Bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya
Ya. itu adalah Bugis Makassar, saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi mikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, Ya. semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhan, Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti apakah nggak ada Saya kesamaan mau kalau menambahkan ini sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini, baru Benar tahu. nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia mau bawa ada masalah Bugis dan Makassar? Saya mau tanya, Ngaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak ikut Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kenapa dia mau berantem? Kenapa undang orang mau berantem dia mau berantem gitu? Undang media. Aduh, ini dari mana dicoba-coba di Dan mana? ini sudah melebar banget. Dia udah gini-gini. Ada nggak orang berantem Bugis dia? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? nih? Iya bang, tadi kan seperti bilang ya, keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer, kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada media satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orangnya dia maksud itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Akan dipublish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa mengizinkan? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sendiri. Iya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Nah, gentar, dia pikir ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa gua dibilang tai dengan orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi saya itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa kan. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Oh iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada tuh donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta, cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit, pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak, audit. ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik di rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan, Bang.
Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh, saya tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan, pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat justru teman saya menilai sama, kan kalau dikecilin, mereka marah, mereka datang, mau nyerbu rumahnya dengan jangan, mau lihat dia orang apa, dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang, ada nyalimu, cabut pedang, kan jadi begitu. Ya harusnya menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya, sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, Iya. karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku loh di Indonesia nih. Nanti kita uji dari ahli bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Kenapa lagi sih Bang yang jalan? Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang tidak, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setpor dipisah sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah gas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polres Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keangkuhan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang siapa? Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menantang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti
Dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah. Ya, mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang. Ya, dan cukup saya kira itu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap Ya, proses menyerahkan hukum. pada hukum. Jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili apa? Paguyuban apa? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, penjelasan ini. Saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan diri Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila mana Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang apa tuh namanya teman-teman media untuk hadir. Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini dia satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti. Sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Arbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhan Abbas dan suku Bugis. Yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti
Baik di akun dia. Baik di akun dia dan banyak sekali. Hanya unsur ujaran kebenciannya di mana bang? Berarti gak ada kata damai ya bang kalau udah melaporkan? Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Harus di garis bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy kan, masalah suku ini udah selesai bos, di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa, udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, ada lagi bos, harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai saya anggap. Bang, ini kan masalah dari di garis bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan sombai ribuan, mangkau ribone, payungnya lagi. Berarti dia tidak pahami. Ada apa bang? Ya cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin kita kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, dan Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kata damai ini sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba tanyakan. Baru tahu ini, baru Benar tahu. nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia bawa masalah Bugis dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kenapa dulu berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem dia mau berantem itu undang media. Aduh, ini dari mana dicoba di Nah, mana? ini sudah melebar banget. Dia udah nyindir. Ada nggak orang berantem Bugis itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Iya bang, tadi kan seperti bilang ya, berangkat juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada media satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orangnya dia masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan dipublish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa bang? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sedikit. Ya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia gentar, dia pikir ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah,
Dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa gua dibilang tai, bilang orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. oh. Dan dia sekarang mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya kalau kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Jadi itu kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti tidak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti tidak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngedit-ngedit saya. Tiap hari dia ngedit-ngedit. Jadi kawan, Bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, dengan jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harusnya menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai, Mas. Iya. Karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari yang ahli bilang. bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Kenapa lagi sih, Bang, yang dialami? Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang tidak, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setpor di sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus lanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polres Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Pertandingan salah benar tapi etika. Ya.
Saya mengatakan masalah sihir itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata, bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keangkuhan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah, kami tembus secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukuman. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo, dan saya merasa keberatan. Dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah ya, mungkin di media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi dan saya merasa tertantang ya. Dan cukup, saya kira begitu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili paguyuban apa? Kita bukan paguyuban ya, kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi, dia bukan organisasi, dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila mana Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berlama masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang
teman-teman media untuk hadir. Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini tidak satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti. Sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 W3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhat Abbas dan suku Bugis. Ini ada kritik yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang akan menjadi bukti. Baik di akun dia dan banyak sekali. Hanya ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah ada Di garis bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar, kau Bugis, ada lagi, bos. Harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, ini kan masalah di yang garis bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rikoan, Mangkau Ribone, Payunge lagi. Berarti dia tidak paham itu. Apa, Bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah, sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kata damai, Bang, kalau dalam hal ini, Bang?
nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi, ya? Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh, iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh, pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini, baru Benar tahu. nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis bawa atau masalah suku Bugis Makassar? dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kenapa dia mau berantem? Kenapa mau undang? Orang mau berantem dia mau berantem itu undang media. Aduh, ini dari mana dicoba-coba di Dan beneran? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem Bugis itu? Ada nggak? Baru tahu saya, ada nggak? Iya bang. Tadi kan seperti bilang ya, keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer. Kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang yang masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan di publish Denny udah izin Iya. juga. Kenapa bang? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sedikit. Iya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Nah, getar, jadi ya. kalau ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Ya, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa kau dibilang tai dengan orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Oh iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik di rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan, Bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, tapi jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harus ya, menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya, sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai, Mas. Iya. Karena waktu sangat singkat, begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa itu tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai
Apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya, kan kotoran kan. Semua suku loh di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari yang ahli bilang. bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Dan apalagi sih bang yang jalan? Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang datang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setboard di sini mungkin bisa goyang setboard di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. ditahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polres Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keakuan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah, kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi, ini Bang siapa? Bang Ahmad dan Bang Randy. Silakan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi syarat, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis apa Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah. Ya, mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang. Ya, saya kira itu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan Denny Sumargo. Di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili apa? Paguyuban apa? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar.
karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan diri Sumargo. Jadi berawal, iya, akan disebutkan satu persatu. Ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli. Ya kan ada William, ya kan Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti. Sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 50 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Bang. Ujaran kebencian Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhan Abbas dan suku Bugis. Yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti. Baik di akun dia dan banyak sekali. Bang, unsur ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Nggak ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, ada lagi, bos. Harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah
terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi di bagi bawah garis bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan sombai rikoa, mangkau di bone, payungnya lagi. Berarti dia tidak paham itu. Apa bang? Ya cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin kita kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, Ya. semangat aku Indonesia yang tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhan, Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kesayangan bang kalau datang Saya kali ini bang. sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu, baru tahu. Coba tanyakan. Baru tahu ini, baru Benar tahu. nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis bawa atau masalah suku Bugis Makassar? dan Makassar? Saya mau tanya, Ngaku. Baru kenapa tahu malam, kita, baru kenapa tahu. malam itu wartawan semua banyak ikut Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Orang apa dia mau berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem dia mau berantem gitu. Undang media. Aduh, ini dari mana dicoba-coba di Yang mana? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem mau media? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Iya bang, tadi kan seperti bilang ya, ternyata juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer, kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada media satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Akan dipublish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa mengizinkan? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sedikit. Ya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Beda. gentar, dia pikir Ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa gua dibilang tai dengan orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang itu saya hebat. Hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa kan. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Oh iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada itu donasi.
Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia itu kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik di rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan, Bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, dengan jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harus ya, menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat, antara diri, sudah selesai. Lah ketika, kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu? Sebenarnya belum selesai, Mas. Iya. Karena waktu sangat singkat, begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Raja. Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan, arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan, kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari ada yang ahli bilang, bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Kenapa lagi sih, Bang, di dalamnya? Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian gengsi datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang tidak, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setpor di sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus lanjutannya. ditahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keakuan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya
saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang, ya. Dan cukup, saya kira begitu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak luas ya. Ada tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan Denny Sumargo. Di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedang. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Alasan jadi mewakili paguyuban apa? Kita bukan paguyuban, ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingat kan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja nih. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini tidak satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024.
Bang, tahanin bang, bang. Laporannya tentang Bang. Ujaran kebencian. Bang, boleh tekan dikit Bang. Ya, Tengah, Bang. ujaran kebencian doang, Bang. Kepentingan Ras, etnis. Berarti yang dirugikan siapa bang? Yang dirugikan adalah Farhat Abbas dan suku Bugis. Kristi yang dilampirkan mungkin barusan apa aja Bang? Banyak video yang menjadi bukti baik di akun dia dan banyak sekali. Bang, unsur ujaran kebenciannya di mana bang? Berarti gak ada kata damai ya bang kalau udah melaporkan? Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Dan harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai bos, di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa, udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, adalah itu bos, harus benar tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi di bawah garis bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan sombai rikoan, mangkau ribone, payung lagi. Berarti dia tidak paham itu. Apa bang? Ya cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, dan Papua, tapi aku Indonesia. Nah, Ya. semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya ini. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhan, Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kata damai bang kalau dalam hal ini bang? Sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar? Ya. Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini, baru Benar tahu. nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis bawa atau masalah suku Bugis Makassar? dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kalau kenapa dulu berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem nih mau berantem gitu. Undang media, aduh. Ini dari mana nih coba di Dan mana? ini sudah melebar banget. Dia udah nyindir. Ada nggak orang berantem Bugis itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak nih? Iya bang, tadi kan seperti bilang ya, keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam.
Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orangnya dia masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Akan dipublish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa Bang? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sedikit. Iya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Beda. gentar, jadi kalau ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa gua dibilang tai di orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. oh. Dan dia sekarang mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Oh iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia itu Kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Ejek kawan, Bang? Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, dengan jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harus ya, menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat, antara diri, sudah selesai. Lah ketika, kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai, Mas. Iya. Karena waktu sangat singkat, begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan, arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan, kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang ada dari yang ahli bilang, bahasa. nah, kita uji dari ahli Apakah satu bahasa. kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Dan apalagi sih, Bang, yang jalan. Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang tidak, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Nah, makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya.
Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa, kalau setboard di pintas ini mungkin bisa goyang setboard di sini. Ya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera di sini proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah gas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Pertandingan salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah sir itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keakuan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tembus secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukuman. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Ahmad dan Bang Randy. Silakan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang, ya. Dan cukup, saya kira itu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. ada tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan Denny Sumargo. Di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili apa? Paguyuban apa? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Ramli, ya kan ada William, ya kan Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berlama masih di jalan.
Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhad bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhad, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja nih. Mana mungkin seorang Bang Farhad pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir. Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti. Sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhad Arbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Ujaran kebencian ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhad Arbas dan suku Bugis. Yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti. Baik di akun dia, dan banyak sekali. Banyak. Bang, ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah di garis bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar, kau Bugis, ada lagi, bos. Harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, ini kan masalah di di garis bawah ya, di situ pernyataan Denny, dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rigoa, Mangkau Rigone, Payunge lagi. Berarti dia tidak pahami. Apa, Bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi mikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah
saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kata damai dan sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini, baru Benar tahu nggak ini. dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis bawa atau masalah Bugis Bugis dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kalau kenapa dia mau berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem dia mau berantem itu undang media. Aduh, ini dari mana dicoba-coba di Dan mana? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem Bugis itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Ya bang, tadi kan seperti bilang ya, keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer, kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada media satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orangnya dia masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan di publish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa mengizinkan? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Yang menjelaskan sendiri. Ya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Nah, gentar, dia pikir ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa kau dibilang tai dengan orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Oh iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada itu donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta, cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit, pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak, audit. ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik di rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan, Bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama, kan kok dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, dengan jangan. Mau lihat dia orang apa, dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada apa mu? Tidak
cabut pedang. Ada nyali pun cabut pedang, kan jadi begitu. Ya harusnya menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang tempatnya Bang Farhat antara Denny sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya, sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, Iya. karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang adu otot, bukan adu otak. Kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Raja. Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku loh di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari ada ahli bilang, bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Dan apalagi sih Bang yang jalan. Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang sedang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setpor di sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera Kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus lanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah gas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan body ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keagungan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tembus secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukuman. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang siapa? Bang Ahmad dan Bang Randy. Silakan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi syarat, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dalam Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang, ya. Saya cukup, saya kira itu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan Denny Sumargo.
di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja salah satu poinnya. Kalau sendiri mewakili paguyuban apa? Kita bukan paguyuban, kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan diri Sumargo. Jadi berawal, iya, saya akan sebutkan satu persatu. Ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli. Ya kan ada William, ya kan Mila, ya ada Mila juga. Ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berangkat, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini dia satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti. Sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 50 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Bang. Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhan Abbas dan suku Bugis. Cuma bukti yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti. Baik di akun dia dan banyak sekali. Bang, unsur ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan. Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Harus di garis bawah bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.
Cuma pendatang. Dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy kan, masalah suku ini udah selesai bos, di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, ada lagi bos, harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi di bagi bawah garis bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan sombai ribuan, mangkau ribone, payungnya lagi. Berarti dia tidak pahami. Apa bang? Ya cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, dan Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba tanyakan. Baru tahu ini, baru Benar tahu nggak ini. dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis, bawa ada masalah suku Bugis Makassar. dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kenapa dia mau berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem dia mau berantem itu undang media. Aduh, ini dari mana dicoba-coba di Bang, bendera? ini sudah melebar banget. Dia udah dihidup. Ada nggak orang berantem Bugis itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Iya bang. Tadi kan seperti bilang ya, berangkat juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer. Kenapa? Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada media satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media Handphone. itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan di publish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa mengizinkan? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sedikit. Ya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia gentar, dia pikir Ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa gua dibilang tai dengan orang pintar. Saya berpikir.
sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi tetap kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama Pak. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada itu donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti tidak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti tidak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik di rumah saya, tiap hari ngomong, ngedit-ngedit saya. Tiap hari dia ngedit-ngedit. Jadi kawan, Bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, tapi jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, Daud pedang. Ada nyalimu, Daud pedang. Kan jadi begitu. Ya harusnya menurut saya pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, Iya. karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang adu otot, bukan adu otak. Kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Ranya. Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari ada yang ahli bilang, bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Kenapa lagi sih, Bang, yang dialami? Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang tidak, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia, teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setpor di sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera Terima kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. ditahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Pertandingan salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keakuan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tembus secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukuman. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Ahmad dan Bang Randy.
Silakan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi sarang, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo, dan saya merasa keberatan, dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi, dan saya merasa tertantang, ya. Dan cukup, saya kira begitu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan Denny Sumargo. Di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau terjadi mewakili paguyuban apa? Kita bukan paguyuban, ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah kemudian anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Bangga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini tidak satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 16
atau pasal 156 KUHP, korbannya adalah Farhat Arbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhat Arbas dan suku Bugis. Ini mau bukti yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang akan menjadi bukti baik di akun dia dan banyak sekali. Hanya ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Nggak ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah ada Harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, ada lagi, bos. Harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi yang berbawah garis dari bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rikoan, Mangkau Ribone, Payunge lagi. Berarti dia tidak paham itu. Apa, Bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin kita kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, dan Papua, tapi aku Indonesia. Nah, Ya. semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhat, Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kata damai, Bang, kalau kali ini, Bang? Ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi, ya? Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh, pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini, baru Benar tahu nggak ini. dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis bawa atau masalah suku Bugis Makassar? dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan
datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kalau kenapa itu mau berantem? Kenapa undang orang mau berantem itu mau berantem itu undang media? Aduh, ini dari mana nih coba Dan dibeneran? ini sudah melebar banget. Dia udah nyindir. Ada nggak orang berantem mau itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak nih? Iya bang, tadi kan seperti bilang ya, keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer, kenapa? Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang yang masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan di publish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa bang? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Yang jelaskan sendiri. Iya, di dalam Yang dia- di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Nah, getar, jadi ya. kalau ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Ya, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa kau dibilang tai itu orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya kalau kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Oh iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti tidak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti tidak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Iya, hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan, Bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, tapi jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harusnya menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Nah ketika kan sudah selesai ya, sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, Iya. karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang ada dari yang ahli bilang. bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Kerugian apa lagi sih, Bang, yang dialami? Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia dan kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia.
teman alumni wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setbor di sini mungkin bisa goyang setbor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus lanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah. Oke, Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polres Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keakuan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tembus secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Sero, Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis apa Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah. Ya, mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang. Ya, saya cukup, saya kira itu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan Denny Sumargo. Di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili apa? Paguyuban apa? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan
untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berangkat, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhad bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhad, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhad pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini dia kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti. Sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhad Abbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 50 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Bang. kepentingan Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhad Abbas dan suku Bugis. yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti, baik di akun dia dan banyak sekali. Banyak. Ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar, kau Bugis, ada lagi, bos. Harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi yang berawal garis dari bawah ya, di situ pernyataan Denny, dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rikoa, Mangkau Ribone, Payungge lagi. Berarti dia tidak paham itu. Apa, Bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi mikirin tetap kembali Aku Bukan Jawa
bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia yang tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah, sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar? Ya. Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh, pendatang dia? Iya. Baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini. Benar nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis mau atau masalah suku Bugis Makassar? dan Makassar? Saya mau tanya, Ngaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kenapa dia mau berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem dia mau berantem gitu. Undang media. Aduh, ini dari mana dicoba-coba di Dan mana? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem Bugis dia? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Ya bang. Tadi kan seperti bilang ya, ternyata juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer. Kenapa? Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada media satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan di publish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa mau Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sedikit. Ya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia gentar, jadi kalau ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa gua dibilang tai dengan orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa kan. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada itu donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia itu Kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik di rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan, Bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat justru teman saya
menilai sama, kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau lihat ke rumahnya, dengan jangan. Mau lihat dia orang apa, dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang, kan jadi begitu. Ya harusnya menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya, sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, Iya. karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Raja. Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari ada yang ahli bilang, bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Kenapa lagi sih Bang yang jalan? Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang tidak, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setpor di pinggir sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera Terima kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Pertandingan salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keakuan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya
merasa tertantang, ya, dan cukup saya kira itu aja dulu. Kita tetap menyerahkan pada hukum. Tetap Ya, proses menyerahkan hukum, pada hukum. jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan Denny Sumargo. Di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili apa? Paguyuban apa? Kita bukan paguyuban, kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, penjelasan ini. Saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila mana Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang apa tuh namanya teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini dia satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Bang, tahanin bang. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ya, Ujaran kebencian doang, Bang. ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa bang? Yang dirugikan adalah para Tabas dan suku Bugis. Yang dilampirkan mungkin barusan apa aja bang? Banyak video yang menjadi bukti, baik di akun dia dan banyak sekali.
Hanya Bapak unsur ujaran kebenciannya di mana bang? berarti gak ada kata damai ya bang kalau udah melaporkan. Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Dan harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy kan. Masalah suku ini udah selesai bos, di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, ada lagi bos, harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi di bawah garis bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan sombai rigoan, mangkau rigone, payungnya rigu. Berarti dia tidak pahami. Ada apa bang? Ya cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin kita kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, dan Papua, tapi aku Indonesia. Nah, Ya. semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhan, Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kata damai bang kalau dalam hal ini bang? Sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar? Ya. Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini, baru Benar tahu. nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia bawa ada masalah Bugis dan Makassar? Saya mau tanya, Aku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kenapa dia mau berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem dia mau berantem gitu. Undang media, aduh. Ini dari mana dicoba di Bang, bendera? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem Bugis itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Iya bang, tadi kan seperti bilang ya, keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada media satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan di publish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa bang? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Ya di dalam seperti apa? Coba jelaskan sedikit. Iya, di dalam Dia di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Beda. gentar, dia pikir Ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih
galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa gua dibilang tai di orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi tetap kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah di audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Jadi itu kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti tidak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti tidak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik rumah saya, tiap hari ngomong, ngedit-ngedit saya. Tiap hari dia ngedit-ngedit. Jadi kawan, Bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Saya tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, dengan jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harus ya, menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat, antara diri, sudah selesai. Lah ketika, kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai, Mas. Iya. Karena waktu sangat singkat, begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan, arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan, kotoran kan. Semua suku loh di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari yang ahli bilang. bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Dan apalagi sih, Bang, yang jalannya. Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang datang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak mau menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Nah, makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setpor di sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polres Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Pertandingan salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keagungan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan
tim gabungan pengejar pembela kaum lemah, kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukuman. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar ini. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo, dan saya merasa keberatan, dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi, dan saya merasa tertantang, ya. Dan cukup, saya kira begitu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak luas ya. Ada tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan Denny Sumargo. Di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau terjadi mewakili paguyuban apa? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, ya, saya akan sebutkan satu persatu. Ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli. Ya kan ada William, dan Mila, ya ada Mila juga. Ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja nih. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti.
sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhad Arbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhad Arbas dan suku Bugis. Yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti, baik di akun dia dan banyak sekali. Banyak. Bang, ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah ada di garis bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, ada lagi, bos. Harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, ini kan masalah di yang garis bawah ya, di situ pernyataan Denny, dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rikoat, Mangkau Ribone, Payunge lagi. Berarti dia tidak paham itu. Apa, Bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang lagi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi mikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah, sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kata ini sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi, ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan. orang Makassar. Kenapa?
Oh, pendatang dia. Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini, baru Pernah tahu nggak ini. dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis bawa atau masalah Bugis Bugis Makassar? dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Deni? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Deni atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Deni akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang ngundang media. Kenapa dia mau berantem? Kenapa ngundang? Orang mau berantem dia mau berantem itu ngundang media. Aduh, ini dari mana dicoba-coba di Dan beneran? ini sudah melebar banget. Dia udah nyindir. Ada nggak orang berantem mau media? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Iya bang, tadi kan seperti bilang ya, keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Akan dipublish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa bang? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sih. Iya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan nggak tahu kan? Pertama dia Nah, gentar, jadi ya. kalau ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Ya, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita merendam, melemah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya nenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa kau dibilang tai dengan orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Dan saya itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa kan. Oh. Nah, dan dia sudah mulai obok-obok tuh manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Oh iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada itu donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Ngejek kawan bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, dengan jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, ya kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, Daud pedang. Ada nyalimu, Daud pedang. Kan jadi begitu. Ya harusnya menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, Iya. karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari ada yang ahli bilang. bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Dan apalagi sih bang yang jalan. Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya
cute. Kemudian Genji datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang datang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya atau kelompoknya nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia, teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setpor di sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah gas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polres Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Pertandingan salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keagungan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tembus secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukuman. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Sar, Bang Ahmad dan Bang Randy. Silakan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis apa Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang, ya. Saya kira itu aja dulu. Tetap menjalankan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili paguyuban apa? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar.
dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan diri Sumargo. Jadi berawal, iya, kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila mana Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berangkat, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang apa tuh namanya teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 50 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhan Abbas dan suku Bugis. Cuma bukti yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti. Baik di akun dia dan banyak sekali. Hanya Unsur ujaran kebenciannya di mana, Bang? berarti gak ada kata damai ya Bang kalau udah melaporkan? Nggak ada kalimat ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Cuma pendatang. Dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar, kau Bugis, ada lagi, bos. Harus udah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi di bagi garis bawah ya, di situ pernyataan Denny, dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rikoan, Mangkau Ribone, Payungnya lagi. Berarti dia tidak paham itu. Ada apa, Bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya
itu adalah Bugis Makassar, saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, dan Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia yang tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis? Biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi, ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh, pendatang dia? Iya. Baru tahu. Coba tanyakan. Baru tahu ini. Benar nggak dia Bugis Makassar? Baru tahu. Kenapa dia mau bawa masalah Bugis dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kenapa dia mau berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem dia mau berantem gitu. Undang media. Aduh. Ini dari mana dicoba-coba di Yang ini sudah melebar banget. Dia udah di ada nggak orang berantem Bugis dia? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Iya bang, tadi kan seperti bilang ya, ternyata juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer, kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada media satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan dipublish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa mengizinkan? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sendiri. Ya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Beda. gentar, dia pikir Ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa kalau dibilang tai dengan orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa kan. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia itu Kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai, Pak. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik di rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan, Bang.
Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh, dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan, pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama, hardcore dikecilin, mereka marah, mereka datang, mau nyerbu rumahnya, dengan jangan. Mau lihat dia orang apa, dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, Daud pedang. Ada nyalimu, Daud pedang, kan jadi begitu. Ya harusnya menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya, sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang adu otot, bukan adu otak. Kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Raja. Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari ada ahli di bahasa. kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Kenapa lagi sih Bang yang jalan? Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang tidak, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setpor di sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus lanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keagungan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukuman. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo, dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media dia itu saya ikuti
Dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah. Ya, mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang. Ya, dan cukup saya kira begitu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili apa? Paguyuban apa? Kita bukan paguyuban, kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, penjelasan ini. Saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila mana Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja nih. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir. Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini tidak satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhan Abbas dan suku Bugis. Yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti.
Baik di akun ini. Baik di akun dia dan banyak sekali. Hanya ujaran kebenciannya di mana bang? berarti gak ada kata damai ya bang kalau udah melaporkan. Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Dan harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy kan, masalah suku ini udah selesai bos, di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa, udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, ada lagi bos, harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku di Indonesia sudah selesai saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi di bawah garis bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan sombai rigoan, mangkau rigone, payung lagi. Berarti dia tidak paham itu. Apa bang? Ya cari aja sendiri. Artinya ya, itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, dan Papua, tapi aku Indonesia. Nah, Ya. semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhan, Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kata damai bang kalau dalam hal ini bang. Sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar? Ya. Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini, baru Benar tahu. nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis bawa atau masalah suku Bugis Makassar? dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Orang kenapa dia mau berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem dia mau berantem gitu. Undang media, aduh. Ini dari mana nih coba-coba di Dan mana? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem mau media? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak nih? Iya bang, tadi kan seperti bilang ya, keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Akan dipublish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa bang? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sedikit. Iya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Beda. gentar, dia pikir Ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah,
Dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya nenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa gua dibilang tai di orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. oh. Dan dia sekarang mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya kalau kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Oh iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia itu Kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti tidak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti tidak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan, Bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, tapi jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harusnya menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya, sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, Iya. karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang ada dari yang ahli bilang, bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Dan apalagi sih, Bang, yang jalan. Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian gengsi datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang datang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setboard di sini mungkin bisa goyang setboard di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. ditahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polres Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Pertandingan salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan body ataupun pistol atau senjata.
bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keakuan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tembus secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Sero, Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis apa Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang, ya. Dan cukup saya kira itu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. ada tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan Denny Sumargo. Di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau terjadi mewakili apa? Paguyuban apa? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, ya, saya akan sebutkan satu persatu. Ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Ramli, ya kan ada William, kan Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berlama, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir. Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu.
Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang, makin hari menyerang, tidak berhenti. Sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhat Abbas dan suku Bugis. Yang dilampirkan mungkin barusan apa aja Bang? Banyak video yang menjadi bukti baik di akun dia dan banyak sekali. Banyak. Bang, unsur ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya Bang kalau udah melaporkan? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Dan harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar, kau Bugis, ada lagi, bos. Harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, ini kan masalahnya di garis bawah ya, di situ pernyataan Denny, dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai di Goa, Mangkau di Bone, Payunge di Lubu. Berarti dia tidak paham itu. Apa, Bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi mikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah, sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kata yang sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang.
Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh, pendatang dia. Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini, baru Pernah tahu. nggak ini. dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis bawa atau masalah suku Bugis Makassar? dan Makassar? Saya mau tanya, Aku ngaku. Baru kenapa tahu malam, kita, baru kenapa tahu. malam itu wartawan semua banyak Ibu Deni? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Deni atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Deni akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kalau kenapa dia mau berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem dia mau berantem itu undang media. Aduh, ini dari mana nih coba di Dan mana? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem Bugis itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak nih? Ya bang, tadi kan seperti bilang ada keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Deni kan membawa satu pamer, kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada media satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orangnya dia masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan di publish, Deni udah izin Iya. juga. Kenapa bang? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sih. Ya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Beda. gentar, dia pikir Ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa kau dibilang tai dengan orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi saya itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa kan. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Oh iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada itu donasi. Tapi jangan merasa ada Deni dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, punya rumahnya, tapi jangan. Mau dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, ya kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Ya harusnya menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang tempatnya Bang Farhat antara Deni sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, Iya. karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku loh di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari ada yang ahli bilang, bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan?
kerugian apa lagi sih bang yang dialami? Kerugian? Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang datang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia, teman alumni, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setboard di pinggir sini mungkin bisa goyang setboard di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polres Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah SIR itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keagungan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tembus secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Sar, Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang, ya. Dan cukup, saya kira begitu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja syarat poinnya. Alasan jadi mewakili paguyuban apa? Kita bukan paguyuban, kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar.
dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan diri Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang apa tuh namanya teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini dia kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 50 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Bang. Kebencian Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhan Abbas dan suku Bugis. yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti, baik di akun dia dan banyak sekali. Bang, unsur ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, ada lagi, bos. Harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, ini kan masalah dari yang berawal garis dari bawah ya, di situ pernyataan Denny, dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rigoan, Mangkau Rigone, Payunge Rigu.
berarti dia tidak pahami. Ada apa bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya, itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, dan Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia yang tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis? Biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi, ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba tanyakan. Baru tahu ini, baru Benar tahu. nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis bawa atau masalah suku Bugis Makassar? dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kenapa dia mau berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem dia mau berantem gitu. Undang media, aduh. Ini dari mana dicoba-coba di Bang, bendera? ini sudah melebar banget. Dia udah gigit-gigit. Ada nggak orang berantem Bugis dia? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Iya bang. Tadi kan seperti bilang ya, keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer. Kenapa? Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada media satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan di publish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa mengizinkan? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sedikit. Ya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia gentar, dia pikir Ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa gua dibilang tai dengan orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah di audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia itu Kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada damai bang.
Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik rumah saya, tiap hari ngomong, ngedit-ngedit saya. Tiap hari dia ngedit-ngedit. Jadi kawan bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, tapi jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harusnya, menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat, antara diri, sudah selesai. Lah ketika, kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai, Mas. Iya. Karena waktu sangat singkat, begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Raja. Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan, arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan, kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari yang ahli bilang. bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah satu bahasa. kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Apalagi sih bang menjalani. Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang tidak, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setpor di sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polres Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Pertandingan salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keagungan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukuman. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Deddy Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu.
Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi, dan saya merasa tertantang, ya. Dan cukup, saya kira begitu aja. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan Denny Sumargo. Di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili apa? Paguyuban apa? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah kemudian anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berangkat, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhan Abbas dan suku Bugis.
Bugis Makassar. Cuma bukti yang dilampirkan mungkin barusan apa aja bang? Banyak video ya kan, yang menjadi bukti Baik di akun ini. baik di akun dia ya kan, banyak sekali. Hanya ujaran kebenciannya di mana bang? Berarti gak ada kata damai ya bang kalau udah melaporkan? Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Dan harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, Zaman dulu. ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy kan, masalah suku ini udah selesai bos, di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa, udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, ada lagi bos, harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi di bawah garis dari bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan sombai ribuan, mangkau ribone, payungnya lagi. Berarti dia tidak paham itu. Apa bang? Ya cari aja sendiri. Artinya ya, itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang lagi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, Ya. semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya ini. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhan, Alasannya apa dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kata damai bang kalau dalam hal ini bang? Sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini, baru Benar tahu. nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia bawa masalah Bugis dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Orang kenapa dulu berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem dia mau berantem itu undang media. Aduh, ini dari mana nih coba Dan dibeneran? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem Bugis itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak nih? Iya bang, tadi kan seperti bilang ya, keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer, kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Akan dipublish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa bang? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan?
Yang di dalam seperti apa? Kamu jelaskan sendiri. Ya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan nggak tahu kan? Pertama dia Nah, getar, jadi kalau ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Ya, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita merendah, melemah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa kau dibilang tai dengan orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama Farhat. oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Oh iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia itu Kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Ngejek kawan, Bang? Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kok dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, dengan jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harusnya menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya, sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, Iya. karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita Yang uji ada dari yang ahli bilang, bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Dan apalagi sih, Bang, yang dialami? Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian game datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang datang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setpor di sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah gas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polres Jakarta Selatan
pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak, bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan body ataupun pistol atau senjata, bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keakuan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah, kami tembus secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukuman. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi, ini Bang Sar, Bang Ahmad dan Bang Randy. Silakan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo, dan saya merasa keberatan, dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis apa Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi, dan saya merasa tertantang, ya. Saya kira itu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili paguyuban apa? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berangkat, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok
dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir. Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti. Sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 50 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Kebencian Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhat Abbas dan suku Bugis. Yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti. Baik di akun dia dan banyak sekali. Bang, unsur ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar, kau Bugis, ada lagi, bos. Harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi yang bagi berbeda. garis bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rikoa, Mangkau Ribone, Payungge lagi. Berarti dia tidak pahami. Ada apa, Bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi mikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah, sekarang silakan kalau dia berani,
Sedangkan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhan, Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kesayangan bang kalau datang kali ini bang. sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh, pendatang dia? Iya. Baru tahu, baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini, baru Benar tahu. nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis mau atau masalah suku Bugis Makassar? dan Makassar? Saya mau tanya, Ngaku. Baru tahu kita, baru kenapa tahu. malam itu wartawan semua banyak ikut Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kenapa dia mau berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem dia mau berantem gitu. Undang media. Aduh, ini dari mana dicoba-coba di Dan mana? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem Bugis itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Iya bang. Tadi kan seperti bilang ya, ternyata juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orangnya dia masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan di publish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa mengizinkan? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sedikit. Ya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Beda. gentar, jadi kalau Ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa kalau dibilang tai dengan orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi saya itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang itu saya hebat. Hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa kan. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada itu donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik di rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, tapi jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, ya kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Ya harus ya, menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat, antara diri, sudah selesai. Lah ketika, kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai, Mas. Iya. Karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar.
Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang adu otot, bukan adu otak. Kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku lo di Indonesia nih. Nanti kita uji dari ahli bahasa. Kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Kenapa lagi sih Bang menjalani? Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang datang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia, teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa, kalau setpor di pinggir sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera Terima kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah gas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Pertandingan salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keakuan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tembus secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukuman. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Sar, Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi syarat, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah. Ya, mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang. Ya, dan cukup saya kira itu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan Denny Sumargo. Di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang
merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja salah satu poinnya. Kalau sendiri mewakili apa? Paguyuban apa? Kita bukan paguyuban, ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Baik ya. Begini, penjelasan ini. Saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Deddy Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja nih. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang apa tuh namanya teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini dia satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Deddy Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Deddy Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, kebencian Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah para Tabas dan suku Bugis. Yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti, baik di akun dia dan banyak sekali. Hanya unsur ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa.
udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, ada lagi bos, harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku di Indonesia sudah selesai saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi di bawah garis bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan sombai rigoan, mangkau rigone, payunge lagi. Berarti dia tidak pahami. Apa bang? Ya cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin kita kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, dan Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini, baru Benar tahu. nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis bawa atau masalah suku Bugis Makassar? dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Orang kenapa dia mau berantem? Kenapa mau undang? Orang mau berantem dia mau berantem itu undang media. Aduh, ini dari mana dicoba-coba di Bang, mana? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem mau media? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Iya bang, tadi kan seperti bilang ya, keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer, kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada media satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan di publish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa bang? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Ya di dalam seperti apa? Coba jelaskan sedikit. Ya, di dalam Dia di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Beda. gentar, dia pikir Ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya tenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa kalau dibilang tai itu orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. ya.
Dan ingat ya, Betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Jadi itu kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti tidak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti tidak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngedit-ngedit saya. Iya, hari dia ngedit-ngedit. Jadi kawan, Bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Hardcore dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harusnya, menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat, antara diri, sudah selesai. Lah ketika, kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai, Mas. Iya. Karena waktu sangat singkat, begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang adu otot, bukan adu otak. Kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan, arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan, kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari ada ahli yang bilang. bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Dan apalagi sih, Bang, yang dialami. Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang tidak, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setbor di sini mungkin bisa goyang setbor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera Kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah gas. Oke, Bang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Pertandingan salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keakuan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tembus secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukuman. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi,
menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo, dan saya merasa keberatan, dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi, dan saya merasa tertantang, ya. Dan cukup, saya kira itu aja dulu. Menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. ada tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan Denny Sumargo. Di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili apa? Paguyuban apa? Kita bukan paguyuban, kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah kemudian anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila mana Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berlama masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti. Sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 3462 11 Romawi 2024.
yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Bang, tahanin bang, bang. Laporannya tentang Bang. Ujaran kebencian. Tengah bang. Ujaran kebencian doang, Bang. Ras, etnis. Berarti yang dirugikan siapa bang? Yang dirugikan adalah Farhat Abbas dan suku Bugis. Kristi yang dilampirkan mungkin barusan apa aja Bang? Banyak video yang menjadi bukti baik di akun dia dan banyak sekali. Bang, jadi Bang. Bang, unsur ujaran kebenciannya di mana bang? Berarti gak ada kata damai ya bang kalau udah melaporkan? Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Dan harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy kan, masalah suku ini udah selesai bos, di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa, udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, ada lagi bos, harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai saya anggap. Bang, ini kan masalahnya garis bawah ya. Di situ pernyataan Denny, dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rigoa, Mangkau Rigone, Payunge Rigu. Berarti dia tidak paham itu. Apa bang? Ya cari aja sendiri. Artinya ya, itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi mikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhan, Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kata damai bang mendengarkan hal ini bang? Ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar? Ya. Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba tanyakan. Baru tahu ini, baru Benar tahu nggak ini. dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis bawa atau masalah suku Bugis Makassar? dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Orang apa itu mau berantem? Ada mau undang orang mau berantem itu mau berantem itu undang media. Aduh, ini dari mana dicoba-coba di Dan beneran? ini sudah melebar banget. Dia udah nyindir. Ada nggak orang berantem Bugis itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak nih? Iya bang,
Tadi kan seperti bilang keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer, kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orangnya dia masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Dia kan di publish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa mau Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sih. Ya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Nah, getar, jadi ya. kalau ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Ya, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa kau dibilang tai dengan orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada itu donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik di rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan, Bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, punya ke rumahnya, dengan jangan. Mau dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Ya harusnya menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya, sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, Iya. karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari yang ahli bilang. bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Dan apalagi sih, Bang, yang jalan. Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang datang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya.
Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa, kalau setpor di sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Ya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera Kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah. Oke, Pak. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keakuan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tembus secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Sar, Bang Ahmad dan Bang Randy. Silakan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang, ya. Dan cukup, saya kira itu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili apa? Paguyuban apa? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Ramli, ya kan ada William, ya kan Mila mana Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berangkat, masih di jalan.
Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhad bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingat kan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhad, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhad pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang apa tuh namanya teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk hal itu? Ini dia kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhad Abbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Bang. kepentingan Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhad Abbas dan suku Bugis. yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti, baik di akun dia dan banyak sekali. Bang, unsur ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar, kau Bugis, ada lagi, bos. Harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi di bagi bawah garis bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rigoa, Mangkau Ribone, Payungnya lagi. Berarti dia tidak pahami. Ada apa, Bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin kita kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, dan Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat kayak Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah
saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis? Biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi, ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh, iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh, pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba tanyakan. Baru tahu ini, baru Benar tahu nggak ini. dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis bawa atau masalah suku Bugis Makassar? dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak ikut ini? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kenapa dia mau berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem dia mau berantem itu undang media. Aduh, ini dari mana dicoba-coba di Bang, mana? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem Bugis dia? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Ya bang, tadi kan seperti bilang ya, ternyata juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer, kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada media satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orangnya dia maksud itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan dipublish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa mengizinkan? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sedikit. Ya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Nah, gentar, dia pikir ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa gua dibilang tai dengan orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah diaudit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia itu Kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan, Bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kok lu dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, dengan jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada apa mau? Daud pedang.
ada nyalimu, jauh pedang kan jadi begitu. Nggak harusnya, menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya, sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai, Mas. Iya. Karena waktu sangat singkat, begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari ada ahli yang bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Apalagi sih Bang yang jalannya. Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian gengsi datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang tidak, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setpor di sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. ditahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah luas. Oke, Bang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Pertandingan salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keakuan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Deddy Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Deddy Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang, ya. Dan cukup, saya kira begitu aja dulu. Kita menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. ada tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan Deddy Sumargo.
di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedang. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili apa? Paguyuban apa? Kita bukan paguyuban, kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan diri Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja nih. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini dia satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Bang. Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhan Abbas dan suku Bugis. Yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti. Baik di akun dia dan banyak sekali. Hanya ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Harus digaris bawah bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.
Cuma pendatang. Dan atau pasal 156 KUHP. Ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy kan, masalah suku ini udah selesai bos, di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, ada lagi bos, harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi di bawah garis bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan sombai rigoa, mangkau rigone, payunge lagi. Berarti dia tidak pahami. Apa bang? Ya cari aja sendiri. Artinya ya, itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar? Ya. Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba tanyakan. Baru tahu ini, baru Benar tahu. nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia bawa di masalah Bugis dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang dia. Kalau kenapa dia mau berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem dia mau berantem gitu. Undang dia, aduh. Ini dari mana nih coba di Dan beneran? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem Bugis itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak nih? Iya bang, tadi kan seperti bilang ya, keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer. Kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang yang masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Akan dipublish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa bang? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Yang di dalam seperti Iya, di dalam yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Nah, gentar, dia pikir ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Ya, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya nenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa gua dibilang tai, orang pintar. Saya berpikir.
sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Dan tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Hebat. Dia menolak. Jadi, Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. oh, Dan dia sekarang mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. ya, Dan ingat ya, oh iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta, cobalah diaudit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit, pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu, kan orang manusia Ini itu kita minta tergerak, audit. ya nanti kita akan minta audit. Berarti tidak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti tidak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngedit-ngedit saya. Iya, hari dia ngedit-ngedit. Jadi kawan, Bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, tapi jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harusnya, menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat, antara diri, sudah selesai. Lah ketika, kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai, Mas. Iya. Karena waktu sangat singkat, begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan, arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan, kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari yang ahli bilang, bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Dan apalagi sih, Bang, yang jalan. Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang tidak, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setboard di sini mungkin bisa goyang setboard di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. ditahan, tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah gas. Oke, Bang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Pertandingan salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keakuan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tembus secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukuman. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Ahmad dan Bang Randy.
silakan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi sarang, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan, dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis apa Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi, dan saya merasa tertantang, ya. Saya cukup, saya kira itu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili apa? Paguyuban apa? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berlama, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini dia satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16
atau pasal 156 KUHP, korbannya adalah Farhad Abbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Tengah bang. Ujaran kebencian doang, Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa bang? Yang dirugikan adalah Farhad Abbas dan suku Bugis. Yang dilampirkan mungkin barusan apa aja bang? Banyak video yang menjadi bukti baik di akun dia dan banyak sekali. Banyak. Ujaran kebenciannya di mana bang? Berarti gak ada kata damai ya bang kalau udah melaporkan? Nggak ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan? Masalah suku ini udah selesai bos, di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar, kau Bugis, ada lagi bos. Harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi yang garis bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak pahami Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rikoa, Mangkau Ribone, Payunge lagi. Berarti dia tidak pahami. Ada apa bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi mikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar? Ya. Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan. orang Makassar. Pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini. Benar nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia mau bawa masalah Bugis dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak ikut Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan
datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Orang apa itu mau berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem itu mau berantem itu undang media. Aduh, ini dari mana dicoba-coba di Dan mana? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem mau media? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Ya bang, tadi kan seperti bilang ya keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang yang masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan di publish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa bang? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sih. Ya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Nah, gentar, dia pikir ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa kau dibilang tai di orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. ya. Dan ingat ya, Iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada itu donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta, cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit, pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak, audit. ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik di rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan, Bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Saya tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, dengan jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia mengasih Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, Daud pedang. Ada nyalimu, Daud pedang. Kan jadi begitu. Ya harusnya menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, Iya. karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku lo di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari yang ahli bilang, bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Kenapa lagi sih, Bang, yang jalan? Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang datang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia.
teman alumni wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setbor di sini mungkin bisa goyang setbor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus lanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya ini kan masalah. Oke, Pak. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan body ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keakuan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengacara pembela kaum lemah. Kami tembus secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukuman. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang siapa? Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan mantan si Denny Sumargo, dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menantang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah. Ya, mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang. Ya. Dan cukup, saya kira itu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja syarat poinnya. Kalau terjadi mewakili paguyuban apa? Kita bukan paguyuban, kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan
untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli. Ya kan ada William, ya kan Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhad bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhad, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja deh. Mana mungkin seorang Bang Farhad pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini dia kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhad Arbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Bang. Kebencian Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhad Arbas dan suku Bugis. Yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti, baik di akun dia dan banyak sekali. Bang, unsur ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma datang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, ada lagi, bos. Harus belajar. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, ini kan masalah dari di garis bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rigoa, Mangkau Rigone, Payunge lagi. Berarti dia tidak paham itu. Apa, Bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin kita kembali. Aku bukan Jawa,
bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, dan Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang yang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi, ya? Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, bukan orang Makassar. pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba tanyakan. Baru tahu ini, baru Benar tahu. nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis bawa atau masalah suku Bugis Makassar? dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. kenapa malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang di dia. Kalau kenapa dia mau berantem? Kenapa undang? Orang mau berantem dia mau berantem itu undang di dia. Aduh, ini dari mana dicoba-coba di Bang, ini sudah melebar banget. Dia udah gini-gini. Ada nggak orang berantem Bugis itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Iya bang. Tadi kan seperti bilang ya, keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer. Kenapa? Saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada media satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan di publish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa bang? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sedikit. Ya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia gentar, jadi kalau ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa gua dibilang tai di orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia Nanti itu kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngedit-ngedit saya. Tiap hari dia ngedit-ngedit. Jadi kawan bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan.
Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, jangan. Mau dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harusnya, menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat, antara diri, sudah selesai. Lah ketika, kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu? Sebenarnya belum selesai, Mas. Iya. Karena waktu sangat singkat, begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan, arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan, kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari ada ahli yang bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Kenapa lagi sih Bang yang dialami? Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang datang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah, tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia. Teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setpor di sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah. Oke, Bang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Pertandingan salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keagungan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukuman. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah. Ya, mungkin media sudah pada tahu ya.
Dan itu sangat memprovokasi. Dan saya merasa tertantang. Ya, dan cukup saya kira begitu aja dulu. Menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. ada tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan Denny Sumargo. Di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan, saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili apa? Paguyuban apa? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja nih. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Bang. Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhan Abbas dan suku Bugis. Yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti. Baik di akun dia dan banyak sekali.
Hanya Bapak ujaran kebenciannya di mana bang? berarti gak ada kata damai ya bang kalau udah melakukan ini. Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Dan ada harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy kan, masalah suku ini udah selesai bos, di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa, udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, ada lagi bos, harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi di bawah garis dari bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rigoan, Mangkau Rigone, Payunge lagi. Berarti dia tidak paham itu. Apa bang? Ya cari aja sendiri. Artinya ya, itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, Ya. semangat aku Indonesia yang tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Bang Farhan, Alasannya apa dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kata damai bang kalau melakukan hal ini bang. Sedikit ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan, orang Makassar. pendatang. Oh pendatang dia? Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini, baru Benar tahu. nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis bawa atau masalah suku Bugis Makassar? dan Makassar? Saya mau tanya, Mengaku. Baru tahu kenapa kita. malam itu wartawan semua banyak Ibu Denny? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kalau kenapa dia mau berantem? Kenapa mau undang? Orang mau berantem dia mau berantem gitu. Undang media. Aduh, ini dari mana dicoba-coba di Bang, beneran? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem mau itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Iya bang, tadi kan seperti bilang ya, keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer, kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Dan saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada dia satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang yang masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Akan dipublish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa bang? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Yang di dalam seperti Iya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan nggak tahu kan? Pertama dia Nah, gentar, dia pikir ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Ya, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih
galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa gua dibilang tai orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang tai itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Oh iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar kasih donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia itu tergerak. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Iya, hari dia ngejek-ngejek. Ngejek kawan, Bang? Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Dia tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kalau dikecilin, mereka marah. Mereka datang, punya ke rumahnya, dengan jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harusnya menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang tempatnya Bang Farhat antara diri sudah selesai. Lah ketika kan sudah selesai ya, sudah selesai pertemuan malam itu. Sebenarnya belum selesai Mas, Iya. karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa itu tai? Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji dari ahli bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Kerugian apalagi sih, Bang, yang jalan? Kerugian? Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya cute, kemudian geng datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang datang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya, atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak mau jelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia, teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Nah, makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau serpor di sini mungkin bisa goyang serpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus kelanjutannya. ditahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah. Oke, Bang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Polres Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keakuan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan
tim gabungan pengejar pembela kaum lemah, kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Ahmad dan Bang Randy. Silakan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesaran, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan mantan si Denny Sumargo, dan saya merasa keberatan, dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menantang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis apa Makassar? Karena saya lihat media-media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi, dan saya merasa tertantang, ya. Saya kira itu aja. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili paguyuban apa? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar. Dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Ya, baik ya. Begini, saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Denny Sumargo. Jadi berawal, iya, saya akan sebutkan satu persatu. Ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Saludin Baga dan Ramli. Ya kan ada William, ya kan Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, udah pukul gua aja nih. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini kan satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti.
sampai kalimat yang kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Bang. Bukan kepentingan Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhat Abbas dan suku Bugis. yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti baik di akun dia dan banyak sekali. Bang, unsur ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, adalah itu, bos. Harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba antara suku. Suku ini di Indonesia sudah selesai, saya anggap. Bang, ini kan masalah Jadi yang bagi berawal garis bawah ya, di situ pernyataan Denny dia tidak paham Bugis Makassar. Di situ ada ada bahasa orang-orang tua dulu yang mengatakan Sombai Rikoa, Mangkau di Bone, Payungnya lagi. Berarti dia tidak paham itu. Ada apa, Bang? Ya, cari aja sendiri. Artinya itu adalah Bugis Makassar saudara mereka. Siapa yang jadi raja di Goa, siapa yang jadi raja di Bone, siapa yang jadi raja di Lu, itu adalah mereka bersaudara. Jadi kita lagi pikirin tetap kembali. Aku bukan Jawa, bukan Sulawesi, bukan Maluku, Sumatera, Sunda, Papua, tapi aku Indonesia. Nah, semangat aku Indonesia tidak dimiliki yang saya rasakan. Bahkan ketika saya mengatakan saya orang Bugis, bukannya dia menganggap sebagai saudara, malah. Nah, dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Nah, saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah, sekarang silakan kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Alasannya apa? Dia mengatakan bahwa saya Makassar, saya Bugis, biarkan nanti dia menjelaskan dalam keterangannya ketika nanti di BAP oleh pihak penyidik. Berarti ada kata damai, Bang, kalau dalam hal ini, Bang? Ya. Nanti tolong diklarifikasi ke si Denny Sumargo ini. Tanyakan, dia suku Bugis apa Makassar, ya? Apabila dia bukan suku Bugis Makassar, berarti dia sudah memprovokasi, ya. Coba tanyakan ulang. Pasti dia bukan orang Bugis dengan Makassar dia. Oh, iya? Bukan suku itu. Bukan. Jadi dia bukan orang Bugis, Bukan. orang Makassar. Pendatang. Oh, pendatang.
datang dia. Iya. Baru tahu gitu, baru tahu. Coba Baru tanyakan. tahu ini, baru Pernah tahu. nggak dia Bugis Makassar? Saya baru tahu. Kenapa dia Bugis, bawa ada masalah Bugis Bugis Makassar. dan Makassar? Saya mau tanya, Ngaku. kenapa tahu malam, kita, baru kenapa tahu. malam itu wartawan semua banyak ikut ini? Kenapa jawab kalian juga? Apakah kalian mendukung pertandingan saya dengan Denny atau gimana? Kalian tahu dari mana bahwa Denny akan datang ke rumah saya? Coba ada yang bisa menjelaskan? Setahu saya orang mau berantem jarang undang media. Kenapa dia mau berantem? Kenapa undang orang mau berantem dia mau berantem gitu? Undang media. Aduh, ini dari mana dicoba-coba di Dan mana? ini sudah melebar banget. Dia udah di Ada nggak orang berantem mau itu? Ada nggak? Baru tahu saya ada nggak? Iya bang. Tadi kan seperti bilang ya, keberatan juga bawa media segala macam. Tapi kan pada saat itu Denny kan membawa satu pamer kenapa? Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Karena saya kan posisi di dalam. Nah saya pikir kok ada media satu gitu. Kalau nggak salah bukan kamera, ada orang media masuk itu satu handphone. Iya, dia kan merekam. Iya. Iya. Kan di publish, Denny udah izin Iya. juga. Kenapa mengizinkan? Walaupun saya izinkan dia publish, tapi bukan dengan gaya kesombongannya dia. Bukan, kan saya ini nggak tahu kalau dia itu live, tiba-tiba saya akan begini, saya nggak tahu. Kalian tahu nggak sih pertemuan di dalam itu yang sebenarnya terjadi seperti apa? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Yang di dalam seperti apa? Coba jelaskan sendiri. Ya, di dalam Yang di dalam itu seperti apa kan? Nggak tahu kan? Pertama dia Nah, gentar, dia pikir ya. ini orang dia takut lah, takut dipukul, makanya ada kamera. Nah, saya nggak mungkin memukul, tapi begitu kita meremah, dia ngomong kau. Jadi pusing saya dengarnya. Akhirnya ibu saya telepon saya, loh kok itu ada orang kayak gitu nggak sopan sombong gitu. Ya, jadi saya pikir, udahlah pun, mungkin saya lebih jahat, mungkin aku lebih galak dibanding dia. Saya menenangin perasaan ibu saya. Tapi saya pikir, saya nggak lebih galak dari dia di situ. Saya halus banget. Nah saya bilang udahlah. Ketika saya tanya, ini, kau bilang itu tai apa? Kamu kan orang pintar. Kamu orang pintar. Saya bingung masa gua dibilang tai dengan orang pintar. Saya berpikir. Sebelum saya berpikir di luar dia bilang itu tai katanya. Jadi tai itu artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang itu saya hebat. Dia menolak. Jadi Tapi kata saya dengar dia bilang bahwa tai itu ya dia kesel sama papa. Oh. Dan dia sudah mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. Ya. Dan ingat ya, Iya, betul. kalau nggak ada Agus yang buta, tidak ada Tuhan gerakan hati manusia, bukan gara-gara podcast, nggak ada itu donasi. Tapi jangan merasa ada Denny dan ada Nopi bahwa uang itu ada. Tergerak hatinya itu kan manusia itu dari kondisinya Agus, dia lihat buta. Cobalah dia audit dari berdirinya yayasan itu berapa banyak dia pernah terima duit. Pasti yang paling besar pasti donasinya Agus ya. Karena saya yakin itu kan orang manusia itu Kita minta tergerak. audit. Ya nanti kita akan minta audit. Berarti nggak ada kata damai, Bang. Kenapa? Berarti nggak ada kata damai. Kita baru melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik dari rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Jadi kawan, Bang. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Saya tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama. Kan kok lu dikecilin, mereka marah. Mereka datang, mau nyerbu rumahnya, tapi jangan. Mau lihat dia orang apa? Dia asli Bugis, Makassar. Ya kan biasa kalau kita orang Bugis, orang Makassar, kita saudara. Kalau dia maunya ada burungmu, cabut pedang. Ada nyalimu, cabut pedang. Kan jadi begitu. Nggak harus ya, menurut saya, pendapat saya adalah ketika pertemuan malam itu di Kemang, tempatnya Bang Farhat, antara diri, sudah selesai. Lah ketika, kan sudah selesai ya? Sudah selesai pertemuan malam itu? Sebenarnya belum selesai, Mas. Iya. Karena waktu sangat singkat. Begitu kita jelaskan hajar itu adalah hukum jamin rakyat, selesai pulang, nggak usah lama. Di dapur aja kayak begini, habis itu di luar. Jadi saya seperti kedatangan preman, bukan kedatangan teman, ya. Saya merasa kedatangan ini ada yang ajak adu otot, bukan adu otak. Tapi kalian tahu kan, kalau dibilang tai, apa tuh tai? Raja. Semua suku lah, semua suku di Indonesia. Ya kan, arti kata tai, apa tuh arti kata tai? Kotoran. Ya kan, kotoran kan. Semua suku lu di Indonesia nih. Nanti kita uji Yang dari ada yang ahli bilang, bahasa. Nah, kita uji dari ahli Apakah bahasa. satu kalimat itu harus diartikan oleh penyebutnya atau dalam arti umum? Ya kan? Dan apalagi sih, Bang, yang jalan. Kerugian. Oh, pertama dibilang saya penakut, kemudian saya
cute. Kemudian dia datang jarang, belum pernah ada orang di Indonesia yang datang, kecuali orang gila, orang yang fitnah ke rumah saya atau kelompok yang nggak benar ya. Tapi karena orang gila saya diamin aja gitu. Saya nggak menjelaskan, lihat aja yang benar yang gila yang mana. Nah tapi kalau dia ini selalu merasa orang berani, ada yang puji-puji dia, teman alumninya, wah ini hebat, berani gitu. Berani apa? Makanya saya ucapkan terima kasih kepada Kapolres Jakarta Selatan yang dimana hari ini laporan kita diterima dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa kalau setpor di kita sini mungkin bisa goyang setpor di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum. Terima kasih Polres, mudah-mudahan segera kasih ya. proses hukum. Kita tunggu Kalau harus lanjutannya. tahan segera. Ini Ya. pasalnya ancaman hukuman 5 tahun. Ya, menimbulkan bahaya nih kan masalah. Oke, Bang. Sip, oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jakarta Selatan. Pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Pertandingan salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keagungan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengejar pembela kaum lemah. Kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang Ahmad dan Bang Randy. Silahkan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kami serahkan ke jalur hukum saja. Demikian. Silakan Bang Ahmad. Saya asal dari Sulawesi, menetap di Jakarta. Berdasarkan yang saya lihat di medsos, saya sebagai seorang Bugis merasa terusik dengan pernyataan tentang si Denny Sumargo. Dan saya merasa keberatan dan rekan-rekan saya juga merasa terusik dengan pernyataan menentang di media bahwa orang Bugis dengan Makassar itu diadu. Dan saya mempertanyakan Denny Sumargo ini asli orang Bugis atau Makassar? Karena saya lihat media dia itu saya ikuti, dia kayaknya etnis, nggak usah sebutin namanya lah, ya mungkin media sudah pada tahu ya. Dan itu sangat memprovokasi, dan saya merasa tertantang, ya. Dan cukup, saya kira itu aja dulu. Tetap menyerahkan pada hukum. Tetap proses hukum, jangan sampai meluas, berdampak Jadi luas ya. kata tertantang terkait apa yang dibuat pernyataan di antara dua etnis di Sulawesi Selatan itu, Bugis dan Makassar itu dia tidak bisa terpisahkan. Dia adalah satu bagian. Dengan ucapan perkataan saya Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Berarti dia mau mengadu domba, memecah belah kedua suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Itu yang membuat pernyataan Denny yang merasa terusik semua orang yang ada di, khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Makassar atau di Jakarta. Itu aja saya rasa poinnya. Kalau sendiri mewakili paguyuban apa? Kita bukan paguyuban ya. Kita adalah sebagai warga Bugis Makassar. Karena suku itu bukan organisasi. Dia bukan organisasi. Dia adalah etnis yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar. Ini adalah pemuda anti rasis. Kalau itu diadu, itu berarti dia mau memecah belah Bugis Makassar. Dan Denny itu tidak memahami apa yang dia tidak pahami sejarah tentang Bugis Makassar.
dia tidak tahu budaya Bugis Makassar. Kalau dia tahu budaya Bugis Makassar, maka dia tidak akan membuat statement semacam itu. Saya rasa itu aja. Baik ya. Begini, penjelasan ini. Saya hari ini telah menerima kuasa dari Bang Farhan, ditunjuk kami dengan beberapa teman-teman semua menjadi gabungan untuk melaporkan Deddy Sumargo. Jadi berawal, iya, ya kan disebutkan satu persatu, ada Pak Hairudin, lalu ada Didi, ada Rizaldi, lalu ada Duana, dan ada Pak Saludin Baga dan Rafli, ya kan ada William, ya kan Mila mana Mila, ya ada Mila juga, ya kan masih banyak teman-teman yang masih belum datang, masih berhalangan, masih di jalan. Jadi kan bermula ketika ada kalimat yang Bang Farhan bilang, kalau lu serang gua, lu kasar sama gua hajar. Lalu Denny bilang, ya kan, ingatkan teman-teman semuanya ketika Denny datang ke tempat Bang Farhan, lalu dia bilang, lu hajar gua aja, gua salahnya apa? Lu emang udah nyerang dia? Emang lu udah kasar sama dia? Lu belum bikin video kasar, lu belum nyerang dia, lu udah datang, lu pukul gua aja nih. Mana mungkin seorang Bang Farhan pukul? Ingat kalimat hajar itu banyak kategorinya. Hajar itu seperti apa? Saya yakinkan sebagai orang hukum bukan hajar seperti ini. Kok dia mau melakukan minta dihajar dengan mengundang teman-teman media untuk hadir? Satu tindak pidana yang akan diperbuat. Kenapa dia melakukan mengajak teman-teman untuk itu? Ini dia satu tindak pidana loh yang akan dilakukan ketika datang ke rumah itu. Nah, lalu kemudian hari selanjutnya ada kalimat-kalimat yang makin hari makin menyerang tidak berhenti sampai kalimat tai, dia bilang itu kalimat hebat. Ini dia tinggal di Indonesia, bukan di atau yang dia tuh tinggal di negara luar atau apa dan sebagainya. Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Deddy Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah para Tarbas dan terlapornya adalah Deddy Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia. Ya, sebentar, kan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 3462 11 Romawi 2024 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Laporannya tentang Ujaran kebencian. Ujaran kebencian doang, Bang. Ras etnis. Berarti yang dirugikan siapa, Bang? Yang dirugikan adalah Farhan Abbas dan suku Bugis. Yang dilampirkan mungkin barusan apa aja, Bang? Banyak video yang menjadi bukti, baik di akun dia dan banyak sekali. Hanya unsur ujaran kebenciannya di mana, Bang? Berarti gak ada kata damai ya, Bang, kalau udah melaporkan? Ya, ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Misalnya udah Harus digaris bawah ya, bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Cuma pendatang. dan atau pasal 156 KUHP, ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan masalah suku ini udah selesai, bos. Di Indonesia jangan lagi dibicarakan. Jadi ketika misalkan sebuah perusahaan, direktur utamanya orang Batak, lalu manajernya orang Jawa, kemudian wakil direkturnya orang Padang, itu udah biasa. Udah lagi tidak terkotak-kotak, ya kan, terkait menyangkut masalah ras itu, nggak ada yang kalimat kau Bugis, ya kan, Makassar kau Bugis, adalah itu, bos. Harus sudah tidak. Jadi jangan seolah-olah terjadi ikan ujaran kebencian yang mengadu domba